Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba serta masyarakat Indonesia yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat nikmat dan karunia-Nya lah, walaupun dalam kondisi pandemi, kita masih bisa melaksanakan lomba pidato tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, salawat serta salam tercurah pada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya Umur Rodhatul Mutmainah, perwakilan dari MAN 1 Flores Timur, akan membawakan pidato dengan judul Membangun Sikap Toleransi Antar Umat Beragama dalam Masyarakat Multikultural. Hadirin yang saya hormati, suatu bangsa akan besar dan kuat bukan oleh bangsa lain. Demikian pula lemah dan hancurnya juga bukan oleh bangsa lain, tetapi oleh bangsa itu sendiri. Rian Judo. Saya sungguh merasa terharu melepas pandangan saya atas fenomena saat ini. Disinilah buktinya akan kebenaran perjuangan yang berjalan bergenerasi. Disinilah buktinya bahwa pengorbanan dan penderitaan telah mencapai tujuannya. Disinilah buktinya bahwa keadilan mulai berlaku dan bahwa beberapa kejahatan besar sudah dapat disingkirkan. Selanjutnya, sambil melepas pandangan saya atas fenomena saat ini, hati saya diliputi suatu kegirangan yang besar dan hebat. Dengan jelas tampak di mata saya menyingsingnya suatu hari yang baru, matahari perdamaian dalam siluet kerukunan. Melalui perjalanan sejarah, berbagai proses kehidupan manusia telah melahirkan ciri keragaman bentuk, budaya, suku, bahasa, maupun agama. Namun, dengan beragam budaya yang ada di masyarakat, Indonesia mampu berdiri kokoh di atas dasar Pancasila. Multikulturalisme dapat dimaknai sebagai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik, ras, ataupun budaya dapat hidup berdampingan secara damai dengan kesediaan saling menghormati dan menghargai adanya perbedaan demi dapat mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Keindonesiaan dibangun bukan untuk menghilangkan identitas atau ciri khas dari semua komponen bangsa, melainkan agar semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan, yaitu Indonesia. Sikap saling menghormati dalam identitas masing-masing, tidak memaksakan kehendak atas kelompok lain, merupakan syarat dasar membangun masa depan bangsa Indonesia yang lebih gemilang. Hadirin yang saya hormati, realitas kehidupan sosial menjadi mungkin karena ia mengakomodasi perbedaan dan keragaman di antara manusia. Salah satu dari keragaman ini berkaitan dengan pilihan keyakinan agama, dan karenanya kita hendaknya mampu bergaul, apakah dengan anggota komunitas agama maupun dengan anggota komunitas agama lainnya. Dalam hal ini, toleransi agama adalah sebuah keniscayaan yang menjamin stabilitas sosial dari paksaan ideologis
maupun bentrokan fisik dalam masyarakat. Kehidupan sosial dan agama hendaknya tidak tersisih dari satu sama lain dan mesti terintegrasi ke dalam satu sama lain. Membangun masyarakat terdidik dan umat beragama yang berpikiran terbuka merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan ini. Toleransi agama yang ideal mestinya dibangun melalui partisipasi aktif semua anggota masyarakat beragama guna mencapai tujuan-tujuan yang sama atas dasar kebersamaan, sikap inklusif, rasa hormat, dan saling paham terkait pelaksanaan ritual dan doktrin-doktrin dari masing-masing agama. Munculnya stereotip satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda agama biasanya akan menjadi pemicu konflik antar umat beragama yang diikuti dengan upaya saling serang, saling membunuh, membakar rumah-rumah ibadah, dan tempat-tempat bernilai bagi masing-masing pemeluk agama. Dalam beberapa dekade terakhir ini, umat agama lain memberikan stereotip kepada umat Islam sebagai umat yang radikal, tidak toleran, dan sangat subjektif dalam memandang kebenaran agama lain. Sementara umat Kristen dipandang sebagai umat yang agresif dan ambisius, bertendensi menguasai segala aspek kehidupan, dan berupaya menyebarkan pesan Yesus. Dunia heboh dengan konflik antar umat beragama. Di Moro, Filipina, antara Islam dengan Kristen, pembantaian Muslim Rohingya oleh umat Buddha di Myanmar, bentrokan sektarian di kota Boda, Republik Afrika Tengah yang melibatkan Muslim dengan Kristen, konflik di Poso oleh umat Islam dengan Kristen, serta konflik Syiah di Jawa Timur. Kecenderungan terjadinya konflik, perang, dan terorisme tidak saja disebabkan oleh agama, melainkan oleh masalah sosial, ekonomi, dan politik di antara kelompok agama. Sejauh konflik dibenarkan dengan alasan religius, orang yang bersangkutan itu justru sebenarnya tidak setia pada iman dan agamanya. Agamanya diperalat, nama Tuhan dihinakan oleh egoisme dan kesombongan kolektif. Fenomena tersebut sebenarnya bukan lagi atas nama agama, karena agama pada esensialnya adalah sikap menyembah, tunduk, dan rendah hati pada yang transenden. Hadirin yang saya hormati, sesuai dasar negara kita yaitu Pancasila, sila pertama yang menyatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, bangsa yang mengakui atas keberadaan Tuhan, menghargai sekaligus melindungi semua agama yang dianut oleh masyarakatnya. Agama merupakan pedoman bagi manusia untuk menggapai cita-cita hidup. Salah satu fungsi keragaman agama diantaranya adalah sebagai kontrol masyarakat dalam berperilaku. Pengutukan dan perlawanan secara membabi buta terhadap kekuatan-kekuatan baru dan dalam agama akan semakin menyuburkan gerakan-gerakan baru dalam agama. Dan ini tidak akan pernah selesai apabila tidak ada upaya mencari jalan tengah untuk mendamaikan berbagai konflik tersebut. Karena semua orang atau kelompok akan berusaha menafsirkan kembali ajaran agama menurut pemahaman mereka masing-masing. Dampak terburuk dari konflik-konflik tersebut adalah hilangnya rasa toleran antar umat beragama. Perlu disadari bahwa agama pada level eksoteris syariat memang berbeda. Namun, agama pada level esoteris budaya semuanya sama saja. Semuanya kemudian dipandang sebagai jalan yang sama-sama sah menuju kepada Tuhan yang Maha Esa. Hadirin yang saya hormati, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara yang multikultural, negara yang kaya akan keanekaragaman, baik
suku, bahasa, maupun agama. Ini merupakan suatu modal yang dapat menjadikan Indonesia istimewa di mata dunia. Tapi sadarilah bahwa hal tersebut juga perlu diimbangi dengan adanya peran kesadaran dan kerjasama di antara masyarakat Indonesia untuk menjaga, merawat, dan melestarikan keragaman dalam bingkai kerukunan dan toleransi demi terwujudnya persatuan dan kesatuan yang seutuhnya. Pesan Insinyur Soekarno. Kalau jadi Hindu jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat dan budaya yang kaya raya ini. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon kiranya dimaafkan, karena kesempurnaan hanya miliknya dan kesalahan hanya ada pada diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.